Mana caranya agar otak kita ini tetap selalu sehat dalam keadaan prima? Apa caranya? Bahagia. Bahagia. Bersyukur, ikhlas. Baik, kita pertama percaya diri. Kita menjadi lebih rajin. Ya Mas ya, kita menjadi lebih tegas. Kita menjadi orang yang gigih, bekerja keras. Energi kita tinggi, keputusan kita juga akan mengikuti. Hukum semesta itu ngomongin frekuensi bukan moral. Oke? Jadi dihilangkan dulu pikiran kolotnya. Ya. Ya, kita pandang secara agama itu pasti negatif. Yes. Tapi secara moral itu negatif. Ya, tapi ini adalah salah satu cara untuk mengeluarkan energi negatif yang kita serap dalam pekerjaan, dalam sosialisasi. Ya Mas ya. Cara banyak orang yang mengeluarkan dengan cara yang seperti ini. Iya. Nah, cara menghindarinya itu bagaimana Kak Roma? Itulah kenapa ada yang namanya dosa dan pahala. Kita mikirnya di situ aja. Oh, yang ini nggak boleh, pilihnya yang terbaik gitu loh Mas. Kalau ada orang yang ngelakuin itu terserah dia, itu bukan urusan kita. Iya. Gini loh Mas, aku agak takut kalau misalnya mau ngomongin soal perasaannya Mas ya. Perasaan ini adalah cobaan yang paling berat. Cinta itu adalah cobaan yang paling berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan justru Rasulullah juga mengasihani orang-orang yang sedang bermasalah dengan perasaannya. Ketika seseorang diuji, misalnya dia menyukai sesamanya kayak gitu, itu dia sedang diuji. Ketika dia sedang diuji, ada baiknya kita berdoa pada Allah, ya Allah ya Rabbiku, mudahkan hatinya, luruskan hatinya, agar dia bisa kembali ke jalan yang semestinya, kayak gitu ya Mas. Karena kita nggak bisa meluruskan yang kayak gitu tuh nggak bisa. Hanya dia, karena itu adalah cobaannya dia. Itu yang pertama ya Mas ya, kalau soal yang kayak gitu. Betul kata mereka perasaan tidak bisa dipaksakan. Kita bukan menerima ya Mas, bukan. Tapi ibaratnya kayak kita mengharapkan yang terbaik, minta pertolongan sama Allah supaya Allah ini kan pemilik energi ya Mas ya. Kita nggak bisa mengubah energi orang lain, kita nggak bisa. Kita hanya bisa mempengaruhi. Kalau mereka energinya kayak gitu, itu hanya bisa wewenangnya cuma dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah Feng Shui. Itu dari Feng Shui Mas, Yin dan Yang. Oh. Yang cantik itu cewek apa cowok Mas? Cewek. Berarti kalau cantik itu termasuk visual apa tidak Mas? Visual. Yes. Berarti visual itu memang lebih ke wanita. Oke. Dan ketika ada laki-laki yang bermain di ranah visual, maka singkat, padat, dan jelas. Kayak gitu aja. Berarti aku udah bener ya? Bener. Udah 2 orang yang benerin mulai tuh. besok Masnya minggir. Iya, makanya mulai besok lebih baik miring. Biar supaya tidak, ya. Mas perhatiin deh, yang pemain ISQ, ada tuh yang sampai 1 juta follower. Cowok. Pemain ISQ. Iya. ISQ itu etnis Tionghoa juga. Oh. Pemain ISQ. Yang Pemain ngebahas ya? tentang... Bukan penulis ya? Penulis. Ya, dia juga motivator. Pak Ari. Mungkin, aku kurang tahu namanya. Kenapa? Beliau juga itu selalu menghadap miring kayak gini. Dia ngadap ngomong ke sana. Oh, dia tahu ilmunya berarti. Yes, itu dari Feng Shui. Saya tidak mengarang. Itu betul. Tapi menarik loh. Beliau tuh punya banyak ilmu ya Mas. Salah satunya waktu dia masih susah dulu, itu tuh setiap keluar rumah, ketemu orang di pinggir jalan selalu mendoakan gitu. Itu memang berimplikasi positif terhadap jalan hidup. Yes Mas. Setidaknya ketika kita tidak bisa menolong orang banyak ya Mas ya. Setidaknya ketika kita melihat orang dan kita tidak mampu untuk menolong, lebih baik nggak usah komen, ih kasihan ya, nggak usah. Mending, ya Allah ya Rabbiku, mudahkan rezekinya supaya dia bisa jauh lebih hebat daripada yang sekarang. Ketika kita melihat orang yang lebih susah dari kita Mas, kayak gitu, kita malah mendoakan, ya Allah ya Rabbiku, banyakin customernya. Ya Allah ya Rabbiku, banyakin pelayannya. Banyakin pembelinya, kayak gitu. Jadi setiap kita lihat kayak gitu, berdoa kayak gitu. Itu kayak menabur kebaikan gitu loh Mas. Menabur kebaikan atau mempengaruhi vibrasi diri si pendoa sendiri? Atau dua-duanya? Dua-duanya Mas. Dua-duanya. Ibaratnya kan kita mendoakan mereka, itu kan kebaikan buat kita yang balik kepada kita. Oke. Kita menyampaikan energi frekuensi yang positif, kayak gitu. Kalau misalnya frekuensi positif yang kita sampaikan, nyampe ke orang itu pasti positif Mas. Kecuali dia memang udah
negatif parah, nah itu beda lagi Mas. Oke. Kalau orang yang sudah hilang kesadarannya kayak orang yang pakai narkoba, orang yang peminum berat, itu sudah routernya udah rusak, itu susah untuk dipengaruhi positif Mas. Susah, routernya udah rusak, otaknya sudah rusak. Jadi gimana caranya agar otak kita ini tetap selalu sehat dalam keadaan prima? Apa caranya? Bahagia. Bersyukur, ikhlas. Yakin. Usahanya terakhir. Oke. Tapi usaha sekeras apapun gitu ya Kak Roma ya. Kalau misalnya seseorang tuh nggak punya yang namanya prosperity conscious di dalam dirinya, itu terkadang ya udah stagnan aja hidup itu gitu. Apalagi kalau dia punya poverty conscious gitu. Nah, bagaimana sih menginstall software kemakmuran itu yang paling mudah untuk anak-anak yang masih sekolah? Yang dia terkadang mau lahir dari keluarga yang nggak mampu itu kan bukan salahnya dia gitu. Menjadi masalah ketika kemudian dia nanti tumbuh dewasa dan dia mati masih dalam keadaan kekurangan, berarti dia yang bermasalah. Yeah. Nah, sekarang caranya nginstall software kemakmuran itu, mulai dari anak-anak yang masih muda itu harus gimana? Sebenarnya dunia ini nggak jahat ya Mas ya, cuman jawaban saya mungkin agak sedikit menyakitkan. Kalau seseorang itu tidak punya mimpi, maka dia tidak akan bisa melangkah. Pertama kali adalah mimpi. Dia mau jadi apa? Kalau sedari awal dia tidak memiliki tujuan yang jelas, maka tidak akan ada peluang yang datang. Ketika dia bermimpi, maka dia akan berpikir bagaimana cara ini untuk terwujud. Maka peluang akan datang. Tapi kalau dia menerima fakta bahwa dia miskin, menerima fakta bahwa dia A, B, C, D, E, F, G, terus dia tidak ada tujuan, dia cuma ikhlas, dia cuma bersyukur, tapi dia tidak ada tujuan atau target, maka sudah enough. Dia akan berada di tempat yang sama. Apakah naik karma? Sebagian naik, tapi naiknya nggak signifikan. Jadi pertama untuk teman-teman yang masih SMA, yang masih perkuliahan, setting mau apa? Mau apa? Nih aku tulis nih Mas, nih banyak aku tulis kayak gini nih. Iya, sebenarnya itu kita itu mau jadi siapa? Mau pengen apa? Ya kita ingin dikenal jadi siapa? Mimpi dulu. Semuanya berawal dari mimpi Mas. Semuanya berawal dari mimpi. Gak usah lihat realita kamu, mau kamu anak yatim piatu, kayak mau miskin, kayak gak ada uang, kayak bodo amat. Mimpi aja dulu. Dari mimpi itu, alam bawah sadar kamu akan tersetting keyakinan. Ketika kamu tidur, pikiran akan aktif. Ketika pikiran kamu aktif tentang keyakinan, maka yang datang, yang ditarik oleh pikiran alam bawah sadar kamu ketika kamu tidur adalah yang sesuai dengan apa yang kamu yakin, apa yang kamu pikirkan. Apa sih yang membuat program yang sudah kita masukkan ke kepala gitu, program-program baru yang tidak memberdayakan itu, terus kemudian tidak mempengaruhi diri kita untuk menghasilkan sebuah tindakan yang berbeda? Itu apa yang menyebabkan itu? Tidak yakin Mas. Okay. Berbeda Mas, kita kan tadi ngomonginnya yang anak muda ya Mas. Kalau anak muda, mereka itu yakinnya nomor kesekian. Mereka tuh mimpi dulu, diajak untuk mimpi dulu. Diajak mimpi dulu, berusaha dulu. Bangun imajinasi dulu. Yes, bangun dulu pondasinya. Kalau kurang yakin, kejar lagi. Nanti lama-lama keyakinannya akan nambah nih Mas. Dan mimpi aja dulu, langkahin kakinya aja dulu. Karena terlalu banyak mikir nggak akan kejadian. Oke. Kalau punya imajinasi yang besar, biasanya kan akan melahirkan tindakan-tindakan yang besar. Ya. Nah, ketika kemudian tidak memiliki yang namanya keberuntungan, seperti yang didapatkan sama Kak Roma, tidak punya yang namanya hoki, itu kan kadang, ya gimana ya, banyak orang sukses mengatakan, dia berkata jujur, saya bisa sampai di titik ini karena ada sebuah faktor keberuntungan juga, hoki gitu. Hoki itu bisa diciptakan nggak sih? Bisa Mas, Caranya? kan kesempatan. Caranya? Usaha keberuntungan itu adalah usaha bertemu dengan kesempatan. Berarti jangan ngomong hoki dulu sebelum dirimu banyak mencoba dan bekerja keras gitu maksudnya? Jadi gini loh Mas ya,
kita out of nowhere mengharapkan sesuatu yang tidak kita usahakan, gimana ya? Law of attraction itu terjadi karena keputusan-keputusan kecil yang kita lakukan setiap hari dalam energi yang baik ataupun buruk. Iya. Itulah pentingnya menjaga energi baik, Mas. Karena ketika energi kita baik, kita pertama percaya diri, kita menjadi lebih rajin, ya Mas ya, kita menjadi lebih tegas, kita menjadi orang yang gigih, bekerja keras. Energi kita tinggi, keputusan kita juga akan mengikuti. Kayak gitu ya Mas. Tapi ketika energi kita rendah, kita kebanyakan ngeluh, kebanyakan mikir, kebanyakan kayak gitu, nanti dia jadi pemalas, ragu-ragu, OVT, perhitungan. Ya, Menarik tuh. Iya. Dan dia tuh nggak enakan gitu loh Mas. Aku tertarik yang perhitungan tadi loh. Dah. Kamu pernah nggak ngalamin itu? Maksudnya dirimu tuh sangat perhitungan sama uang. Yes. Dampaknya apa? Miskin. Miskin ya. Waktu itu Mas, saya sebelum tahun 2024 saya men-setting, meskipun saya sudah bekerja, saya men-setting saya makan 20.000 per hari. Saya men-setting uang saya tuh 20.000 per hari. Apa yang saya dapat? Nothing. Tapi ketika otak saya ubah gitu ya Mas ya. Ketika saya jajan, tapi tetap ada takarannya ya Mas ya. Soalnya saya juga punya financial planner saya sendiri gitu. Karena ketika saya kaya. Emang orang kaya itu kan harus punya financial planner. Harus, nggak mungkin enggak. Saya tidak lagi menakar terlalu kecil. Artinya kalau saya menakar terlalu kecil, tabungan saya jauh lebih banyak. Sedangkan uang itu adalah air. Uang itu adalah air, teman-teman. Uang itu harus mengalir. Jangan mandek di kamu, nanti jadi air comberan, jadi busuk airnya. Uang itu harus mengalir. Jadi alirkan uangnya kemanapun, ke investasi, ke kripto. Jangan bilang kripto itu tipu-tipu ya, udah $600.000 loh Mas. Gila. Terus saham, terus obligasi, emas, jangan beli perak. Tolong, kita butuh perak, jadi jangan beli perak. Nanti terlalu mahal semuanya jadi naik. Iya sih, bener sih. Iya Mas ya. Terus tapi sekarang di Cina tuh perak udah nggak boleh diekspor. Iya. Mau dipakai sendiri semua. Iya, nggak bisa. Jadi agak disayangkan orang yang jualan perak. Karena perak itu memang khusus untuk bisa dipakai teknologi. Karena kita kan semakin maju teknologi gitu Mas. Pasti kita butuh perak. Yeah. Lebih baik bermain emas kayak gitu. Jadi banyak sih. Uang itu harus mengalir, itu satu. Terus saya berpikir lagi, kalau saya jajan, ini adalah rezeki untuk pegawainya. Ini adalah rezeki untuk ownernya, untuk bisa membayar pegawainya. Uang ini akan mengalir lagi ke pedagang-pedagang lainnya. Jadi saya mulai merubah pemikiran saya nih Mas. Ya Allah ya Rabbiku, aku sedang sedekah. Balik lagi Mas. Uangnya datang lagi, nggak tahu dari mana. Tiba-tiba ada orang yang minta ini, tiba-tiba ada orang yang minta kelas, tiba-tiba menawarin seminar, tiba-tiba diundang ke sini, ke sana, ke situ. Jadi saya bingung, oh my God. Nah sekarang kalau kasusnya kayak gini gimana? Apa tuh? Kan perspektif mainstream nih ya. Kalau uangmu udah banyak, terus kemudian kamu melakukan hal-hal yang dianggap oleh banyak orang sebagai suatu kesalahan. Apa nih? Bentar dulu. Kesalahan ini yang mana nih Mas? Banyak, misalnya kayak minum-minuman keras. Terus kemudian suka ke klub malam misalnya ya kan. Suka dugem dan lain sebagainya gitu ya. Pasti nggak lama kemudian dirimu akan jatuh. Mainstream. Tapi aku banyak ketemu orang-orang yang justru malah kebalikannya gitu. Mas, ini emang bisa dibicarain tempat umum? Enggak, maksudnya yang bisa kita ambil mungkin. Ini ada ilmunya Mas. Iya, makanya itu. Mentor saya juga udah nyampein. Kalau menurutku sih dibuka. Iya. Kalau saya buka nanti, tolong jangan dihujat ya guys, karena ini adalah ilmu. Di Ngaji Roso tuh sumbunya udah nggak sumbu pendek Kak Roma. Iya, wawasannya harus luas. Iya. Oke. Itulah kenapa ada yang namanya dosa dan pahala. Di dunia ini bekerjanya frekuensi. Oke. Mau itu baik, mau itu buruk, frekuensi nggak ngomongin moral. Frekuensi itu hukum semesta itu ngomongin frekuensi bukan moral. Oke? Jadi dihilangkan dulu pikiran kolotnya. Ya, itu kita mulai ya Mas ya, kita mulai membahas. Oke.
Bahkan terakhir Mas ya, ada statement dari buku yang saya baca. Ada orang, kebanyakan ada masyarakat di West, di Barat, dunia Barat. Mereka melepaskan energi negatif itu dengan cara yang minum minuman keras, bermain wanita, seks bebas. Ya Mas ya, ini outputnya bakalan keluar negatifnya. Supaya apa? Mereka bisa kembali positif. Kalau Mas nonton film Wall Street, di situ diajarin untuk melakukan melayani diri sendiri. Silakan kamu baca, silakan kamu nonton, oke? Biar kamu paham maksud saya. Mem-VVIP-kan diri sendiri. Yes, itulah melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri agar dia memiliki output negatif. Ini di bagian tindakan negatifnya. Ya, kita pandang secara agama itu pasti negatif, Yes. tapi secara moral itu negatif. Ya, tapi ini adalah salah satu cara untuk mengeluarkan energi negatif yang kita serap dalam pekerjaan, dalam sosialisasi. Ya Mas ya, cara banyak orang yang mengeluarkan dengan cara yang seperti ini. Iya. Nah, cara menghindarinya itu bagaimana Kak Roma? Itulah kenapa ada yang namanya dosa dan pahala. Kita mikirnya di situ aja. Oh, yang ini nggak boleh, pilihnya yang terbaik gitu loh Mas. Kalau ada orang yang ngelakuin itu terserah dia, itu bukan urusan kita. Iya. Apakah saya setuju? Nggak juga. Apakah saya nggak setuju? Ya nggak juga. Saya berpikirnya gini Mas, dosa tanggung masing-masing. Iya, betul. Banyak Mas. Dan anehnya, orang-orang yang besar kayak gitu lebih nyeleneh lagi Mas. Mohon maaf ya Mas ya. Setelah saya belajar di dunia frekuensi, saya baru paham kenapa ada orang gila yang sampai dia beli satu pulau dan dia memperdagangkan manusia. Dan semua pelanggannya adalah anggota kerajaan, presiden, dan petinggi-petinggi di negara-negara, artis-artis. Mereka melakukan tindakan yang aneh-aneh di pulau itu. Karena tekanan yang mereka alami, mereka memilih jalan yang aneh untuk mengeluarkan semua yang negatif ini ke situ gitu Mas. Biar mereka tuh tetap, saking mereka ketagihannya main frekuensi Mas. Makanya saya bilang kemarin di video yang sebelumnya juga, permainan frekuensi ini adalah permainan yang sangat-sangat luar biasa berbahaya. Jadi kalau kita nggak sejalan sama moral, sama agama kayak gitu, sulit. Oke. Ketika dia sudah melakukan yang tadi Mas bilang, minum-minum segala macam, itu besok pagi energinya ting, energinya bersih lagi, jernih lagi, kayak gitu loh Mas. Iya kan? Oke. Tapi karena memang masih banyak teman-teman di Ngaji Rosa tuh yang belum paham secara detail energi itu apa, frekuensi itu apa. Habis ini kita akan break sejenak dan kita akan tanya jawab live langsung ya.